Halo teman-teman, selamat datang di Skena Part 6 Studi Al Cinema, Expression, Narrative, and Analysis bersama saya Nima Safira. Pada bab ini kita akan membahas sesuatu yang seringkali tidak terlihat secara langsung dalam film, tetapi sebenarnya punya pengaruh yang sangat besar. Yes, ideologi. Setiap film pada dasarnya tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga membawa nilai, pandangan, dan pesan tertentu dari pembuatnya. Pesan ini bisa disampaikan secara halus, tanpa kita sadari, atau bahkan secara langsung dan jelas. Melalui film, kita bisa melihat bagaimana isu-isu seperti nasionalisme, identitas, hingga peran perempuan direpresentasikan dan juga dibentuk. Inilah yang kemudian membuat film tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga alat yang mampu mempengaruhi cara kita berpikir dan pandangan masyarakat. Nah, dalam bab ini kita akan memahami bagaimana ideologi itu bekerja dalam sebuah film, baik secara implisit maupun eksplisit. Yuk, kita mulai pembahasannya. Film itu bukan cuma hiburan loh. Tanpa sadar, film yang kita tonton itu bisa banget membentuk cara kita berpikir. Nah, di sini kita bakal bongkar sama-sama gimana caranya. Langsung aja kita mulai yuk. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Coba deh bayangin, waktu Anda lagi asik nonton film, pernah kepikiran nggak? Ini beneran cuma hiburan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain, yang lebih dalam, yang lagi terjadi? Masih ingat film Top Gun yang rilis tahun 1986? Wah, itu filmnya keren banget pada masanya, benar-benar blockbuster. Ceritanya kan tentang pilot-pilot tempur elit yang jago-jago, aksinya seru, visualnya juga wow, spektakuler. Semua orang di dunia kayaknya terpukau deh sama film itu. Nah, yang gila adalah efeknya di dunia nyata. Setelah Top Gun meledak, tahu nggak? Jumlah orang yang daftar jadi Angkatan Laut AS itu naik drastis, meroket. Ini jelas bukan kebetulan kan? Ini bukti nyata kalau film itu bukan cuma soal hiburan. Film itu punya kekuatan buat, membentuk cara kita mikir, bahkan cara kita bertindak. Terus, kok bisa sebuah film punya kekuatan sehebat itu? Jawabannya ada di satu kata kunci yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Ideologi film. Gampangnya gini deh, anggap aja ideologi itu kayak pesan tersembunyi atau worldview yang diselipkan ke dalam sebuah film. Nah, pesan inilah yang ngebentuk ceritanya, karakternya, konfliknya, dan sering banget kita nggak sadar kalau kita lagi dikasih pesan itu. Biasanya ada 3 cara ideologi ini muncul di film. Pertama, eksplisit. Ini yang paling terang-terangan. Pesannya jelas banget kayak di film dokumenter politik gitu. Kedua, implisit. Nah, ini yang lebih halus. Pesannya tuh tersembunyi di balik nilai-nilai si tokoh utama. Jadi kita kayak digiring buat setuju sama dia. Dan yang ketiga, netral. Ini film yang kelihatannya cuma buat seneng-seneng aja, fokus ke aksi. Tapi jangan salah. Pilihan untuk jadi netral itu sendiri sebenarnya juga sebuah sikap ideologis loh. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung masuk ke contoh pertama. Kita bakal bahas salah satu ideologi yang paling sering dan paling kuat dipakai di film, nasionalisme. Definisi dari John T. Rock ini pas banget deh. Intinya tuh, nasionalisme itu soal ngebangun rasa kita sebagai satu kelompok. Nah, secara otomatis kalau ada kita, pasti ada mereka kan, yang dianggap beda. Dan film itu alat yang super ampuh buat memperkuat rasa kebersamaan kita ini. Contoh yang paling dekat sama kita, ya dari sejarah Indonesia sendiri, era Orde Baru. Dulu itu, film benar-benar dipakai secara gamblang sebagai alat propaganda. Tujuannya, buat ngebangun identitas nasional versi pemerintah dan, buat melegitimasi narasi penguasa saat itu. Nah, yang menarik, nasionalisme itu ada 2 jenis utama. Pertama ada nasionalisme kultural. Ini yang nyatuin orang karena merasa punya sejarah atau budaya yang sama. Dan biasanya biar makin solid butuh yang namanya musuh bersama. Terus yang kedua ada nasionalisme sipil politik. Kalau yang ini persatuannya bukan karena darah atau budaya, tapi karena kesepakatan bersama buat hidup di bawah aturan hukum yang sama sebagai satu negara. Oke, sekarang kita geser total ya. Kita coba pakai kacamata yang beda banget buat ngelihat film. Kita bakal lihat gimana analisis ideologi ini bekerja untuk sesuatu yang lain, feminisme. Jadi sekitar tahun 70-an, para kritikus film mulai curiga. Mereka mulai nanya, tunggu dulu, kok di film-film perempuan perannya gitu-gitu aja ya? Kalau nggak jadi pendukung, ya jadi objek cinta doang. Dari situlah mereka mulai ngebongkar stereotip yang selama ini sembunyi di dalam film. Dan pertanyaan ini yang mengubah segalanya.
para kritikus jadi sadar, ada pertanyaan yang jauh lebih fundamental. Waktu kita nonton, sebetulnya kita lagi minjem matanya siapa, sudut pandang siapa yang dipakai buat nampilin cerita ini ke kita. Dari sinilah lahir teori yang terkenal banget, the male gaze. Intinya simple, seringkali kamera itu seolah-olah jadi mata seorang laki-laki. Akibatnya, penonton, cewek ataupun cowok, diajak buat ngelihat karakter perempuan sebagai objek yang dipandang, bukan sebagai subjek yang aktif bertindak dan punya cerita sendiri. Jadi, kacamata feminis ini ngasih kita semacam checklist pertanyaan kritis waktu nonton. Kayak, siapa sih yang punya kuasa di cerita ini? Penggambaran perempuannya realistis nggak sih? Nah, ini yang bikin cara nonton kita berubah. Nggak lagi cuma nonton apa ceritanya, tapi jadi menganalisis bagaimana cerita ini disajikan. Oke, jadi dari semua obrolan ini, apa nih intinya? Apa takeaway-nya buat kita semua? Penting buat dicatat ya, ngerti soal ideologi ini bukan berarti kita jadi nggak bisa nikmatin film lagi. Justru sebaliknya, ini tuh kayak nonton pertunjukan sulap, terus kita dikasih tahu rahasianya. Keajaibannya nggak hilang, malah kita jadi makin kagum. Oh gitu tuh cara kerjanya. Anggap aja, sekarang Anda punya alat baru di kotak perkakas penonton Anda. Dengan alat ini, Anda bukan lagi sekedar penonton pasif. Anda naik level, jadi seorang analis yang bisa membaca apa sih pesan yang sebenarnya disembunyi di dalam cerita. Jadi, nanti pas Anda mau nonton film lagi, coba deh sebelum pencet tombol play, berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Kira-kira film ini lagi jualan ide apa ya ke saya? Selamat menonton dengan cara pandang yang baru. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa membantu kalian memahami film tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sesuatu yang penuh makna dan tentunya bisa dianalisis lebih dalam. Jangan lupa ya, setiap film itu selalu punya cerita, tanda, dan pesan yang menarik untuk dibaca. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan cuma nonton film, tapi juga dipahamin.